Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyo Bagus Saputra dengan rekan saya Tri Mulyadi dengan NIM 110220449 dan saya sendiri dengan NIM 110220440. Di sini kami akan memaparkan tentang tugas besar ujian tengah semester Sistem Energi Listrik Terbarukan. Berikut adalah outline dari tugas besar kami. Yang pertama, list kebutuhan beban listrik di rumah. Kedua, tagihan listrik pada 1 bulan di rumah. Yang ketiga, perhitungan base dan peak load di rumah. Dan yang terakhir, potensi pengembangan energi terbarukan di Kota Kediri. Jadi yang pertama, daftar kebutuhan beban listrik di rumah. Jadi di sini ada list beban listrik yang ada di rumah yang telah dikompilasikan data-datanya. Yang pertama ada lampu LED, kedua TV, ketiga AC, keempat charger, kelima kulkas, keenam rice cooker, ketujuh setrika, kedelapan mesin cuci, dan yang terakhir kipas. Beban-beban listrik ini biasa ditemukan di banyak rumah. Dengan yang paling tinggi kulkas dengan hitungan jam per harinya 24 jam. Jadi berjalan terus. Dan yang paling ringan adalah charger yang dimana hanya 3,28 watt dengan hitungan jamnya per harinya itu adalah 2 jam saja. Lalu selanjutnya ada tagihan listrik pada 1 bulan di rumah yang tadi. Untuk di sini dipaparkan bahwa tagihan listrik dari rumah ini termasuk ke dalam golongan mampu 1300 VA. Biaya yang dikenakan itu sebesar Rp1.467 per kWh. Jadi bila pemakaian listrik seharinya yaitu 559 kWh dengan 24 jam, yang artinya seharinya adalah 13.422 kWh. Maka nanti tagihan dalam 1 bulannya atau 30 harinya yaitu sebesar 402.667. Dan gambar di bawah merupakan tagihan listrik dari rumah tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah perhitungan base dan peak load di rumah yang tadi. Dan di sini disajikan dalam bentuk grafik. Untuk garis warna kuning itu menunjukkan peak dan garis warna merah menunjukkan base. Dan warna biru merupakan watt atau beban listrik yang ada selama 24 jam. Dari grafik tadi dapat dilihat bahwa pada peak itu bernilai 678 watt dan berada di sekitar jam 9 malam hingga jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan sedangkan pada base-nya yang tadi bergaris merah itu menunjukkan penggunaan watt yang terendah yaitu sekitar 130 watt di sekitar jam 14 atau jam 2 siang hingga jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Oke, selanjutnya ke yang keempat yaitu potensi pengembangan energi terbarukan di Kota Kediri. Ya, itu disajikan peta kecamatan Kabupaten Kediri dan wilayah Kediri itu terbagi menjadi 2 struktur pemerintahan yakni kota dan kabupaten dan memiliki letak yang strategis. Nah, pada gambar di atas terdapat Sungai Berantas yang melintasi seluruh bagian wilayah kota dan kabupaten Kediri. Dan bagian lingkaran merah di atas ini adalah letak bendungan Waduk Waruturi. Letak strategis tersebut dapat dimanfaatkan baik jika kita dapat memanfaatkan dengan mengolah dengan
sebaik-baiknya dijadikan pembangkit listrik tenaga mikro hidro yaitu PLTMH seperti yang sesuai dijalankan pada lampiran tersebut. Karakteristik Sungai Berantas, debit air yang sangat besar dan stabil dapat menunjang PLTMH dapat dibangun dan dimanfaatkan sebagai sumber listrik baru terbarukan. Didapatkan hasil interpolasi tinggi air dan penjumlahan debit irigasi yang debit rencana pembangkit sehingga tidak mengganggu debit irigasi. Debit pada saluran irigasi Waru yang pertama itu Hi pada saluran, Hi 80 irigasi, Hi plus Hi PLTA-nya. Lalu ada Hi pada saluran yaitu 8,86 ditambah 10,67. Yang ketiga ada Hi pada saluran ya menghasilkan 19,53 meter kubik per detik. Dari hasil interpolasi didapatkan dengan debit sebesar 19,53 meter kubik per second. Memiliki tinggi air sebesar 0,60 meter dengan tinggi elevasi 56,28 meter. Debit pada saluran irigasi Turinya yaitu didapat 20,27 meter kubik per detik. Dari hasil interpolasi didapatkan dengan debit sebesar 20,27 meter kubik per second memiliki tinggi air sebesar 1,18 meter dengan tinggi elevasi 57,18 meter. Dari sinilah potensi yang besar dilihat harus dimanfaatkan sebagai energi baru terpaat menghemat energi listrik, tenaga minyak, batu bara, fosil yang akan habis sewaktu-waktu. Dari sini didapatkan kesimpulan bahwa setiap daerah sangat berpotensi dikembangkan energi baru terbarukan berdasarkan kapasitas dan efektivitasnya. Sarana dan prasarana tempat seperti energi matahari, angin, dan lainnya. Didapatkan referensi sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kurangnya, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.